menentukan jalur yang kita gunakan mana, ya, jalur dari kegiatan itu. Kemudian lama waktunya berapa, ya. Kemudian titik-titik kritis atau jalur-jalur kritis yang itu tidak bisa ditunda, itu mana. Nah, ini adalah di bagian pembahasan ini, ya. Jadi ketika kita menemukan suatu diagram, ya, diagram kerja ini bisa dilihat di diagram kerja ini, ya, kita lihat ini, ya, ini adalah node, ya. Jadi node yang bulat ini adalah node, ya. Kalau kita tidak bicara part CPM, maka tidak kita bagi menjadi 3 seperti ini. Ya, node-nya cukup bulat. Tapi ini kita akan bicara waktu yang paling cepat, waktu mulai yang paling lambat mana, ya, kemudian waktu selesainya mana. Nah, maka kita bicara di sini. Ya. Node pertama ini adalah kegiatan, dimulainya kegiatan. Sehingga waktunya di sini adalah 0, ya. Kita akan melihat waktu paling cepat, ya, waktu paling cepat. Nah, kalau ini dia sendiri-sendiri, ya, A, B, C, ya. Jadi node-nya masing-masing, ya. Waktu di kegiatan 0, ya, kegiatan 0 ke 1 atau kegiatan A ini adalah 4, ya. Sehingga kita tulis di sini 4, ya. Jadi kegiatan 1 ini nanti kemanapun, ya, kalau ini kan keempat, ya, ke kegiatan 4 atau kegiatan D. Ini dimulai pada menit keempat, ya. Ini dimulai pada menit keempat. Nah, kalau ini karena kegiatannya adalah 4. Kemudian yang 0 kedua ini adalah kegiatan B, ya. Kegiatan B ini waktunya adalah 8. Ya. Jadi 0 ke 2 ini waktunya 8. Kita tulis di sini. Nah, jadi kegiatan B nanti akan dimulai di menit ke-8 setelah kalau kita ke E, kita ke F ini dimulainya ke-8, ya. Kemudian kegiatan C ini ada waktunya adalah 7, ya, 7 sehingga kita tulis di sini 7, ya. Mulainya di 7 ini. Jadi ini yang di atas adalah waktu mulai. Oke. Nah, kita lihat dari atas lagi, ya. Ini 1 ke 4, ya, 1 ke 4. Kalau 1 ke 4, ya, bisa kita lihat 1 ke 4. Ya, kalau 1 ke 4 ini kita lihat berapa waktunya. Nah, 1 ke 4 ini adalah kegiatan D, ya. Kegiatan D ini waktunya adalah 15. Sehingga kalau di sini sudah mulai 4, menit keempat, sehingga ini akan dimulai pada berapa di sini yang keempat. Nah, ini juga akan kita tentukan berdasarkan lama waktunya tadi, ya. Jadi 4, ini 15, kita bisa tulis sementara ini adalah 19 di sini, ya. Nah, ini adalah waktu paling cepat. Kemudian yang B, ya, ini adalah waktunya 8, ya. 8 ke 4, ya. Jadi waktu 2 ini ke 4. Ini adalah kegiatan E, ini ada 6 menit, ya. Nah, kita bagian atas kita tulis yang lama di sini, ya. Nah,
19. Ya. Karena ini selesainya 19 ya. 4 ke 15 jadi 19. Jadi 4 ini belum bisa selesai walaupun proses BE ini selesai di 4 ini ya, waktunya berapa? Ini 8 toh. 8 ditambah 6 ini adalah 14. Nah, 14 ini walaupun selesai ya, proses dari 0, 2 ke 4 ini selesai, tetapi sini belum bisa selesai. Padahal selesainya harusnya selesai semua. Yang kegiatan D selesai, kegiatan E selesai. Sehingga kita tulis yang 19 ini. Ya, 19 belum bisa selesai. Kemudian yang kegiatan F. Kegiatan F ini waktunya adalah 12. Jadi kalau waktunya 12 ini, ya, dari 8 ditambah 12 ini ada waktu 20 di sini. Ya. Kemudian kegiatan G ini dari startnya adalah 7, ini 9 lama waktunya, sehingga totalnya menjadi 16 di sini. Ya. Oke, jadi ini dilanjutkan lagi. Ya. Kegiatan I, ya, kegiatan I ada 3 waktunya. Ya, 3. Kalau 19 tambah 3 ini berapa? 19 tambah 3 adalah 21. Ya. Kemudian di sini, ini kan 20 mulainya. 20 tambah 10 berapa? 20 tambah 10 ini 30. Ya. Jadi kegiatan J ini ke 8 ini 30. Kemudian kalau ini, ya, ini kan tadi 16 ya. 16 hanya ada 11, kegiatannya 11 menit ya. Sehingga totalnya menjadi 27 sini ya. Oh, masih lagi lanjut lagi 5 ya. Sehingga totalnya ada 32 ya. Jadi walaupun ini selesai 22 menit, kemudian ini selesai 30 menit, ya. Ini selesai 32 sehingga kita tulis di sini 32 ya, biar selesai semua ya. Jadi ini kan menjadi satu kegiatan ya. Misalnya kita bayangkan misalnya kalau mau membuat satu produk misalnya, satu produk roti misalnya ya. Nah, sebelum jadi roti ini apa prosesnya? Oh, di sini ada proses pemberian topping ya, pembuatan adonan ya. Ini mungkin penyiapan roti lapisan kedua ya. Nah, sehingga ini harus selesai semua sehingga bisa menjadi satu produk ya atau kegiatan 8 ini ya. Harus selesai semua baru bisa disebut. Sehingga kita tulis di sini 32 ya, yang paling banyak waktunya yang dibutuhkan. Nah, sehingga ya dari situ kita bisa membuat suatu tabel ya. Tabel waktu kejadian ya, ini waktu kejadiannya. Ya, kita bisa buat. Sama ini kegiatan A ya 0 ke 1 ya. Kegiatan B 0 ke 3, kegiatan C 0 ke 3. Nah, ini adalah waktu mulai. Ya, waktu mulainya ya. Kita tulis waktu mulainya itu yang di atas ini ya, 4, 8, 7 ya, 19, 20, 16 ya. Nah, ini kita tuliskan di tabel ini ya. 4, 8, 7 ya. Nah, ini kita tuliskan. Kemudian waktu selesainya. Waktu selesainya juga sama dengan waktu mulainya. Ya. Waktu
waktu selesai ini ya, waktu selesai di kegiatan A ya, kegiatan A ini kan sama ini ya, waktu selesainya kapan ya, 4 ini. Nah, kalau kegiatan D ya, ini bisa beda dengan waktu mulainya. Nah, kegiatan D ini 19 ya. Waktu startnya dari mana? Startnya dari kegiatan A tadi ya, sehingga ditulis 4 ini. Nah, ini waktu mulainya 4, waktu selesainya 19. Ya. Ini dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan menentukan waktu paling lambat ya. Waktu paling lambat. Nah, waktu paling lambat kita bisa tuliskan di bagian bawah dari note ini ya. Bagian bawah sini ya. Bagian bawah. Nah, untuk menentukan waktu ya, waktu paling lambat ya, bisa kita tuliskan di bagian bawah. Tadi selesainya adalah 32 tadi ya. Kita tulis 32 ya. Kita akan menarik ke belakang ya, menarik ke belakang dari kegiatan. Karena sudah diketahui di sini tadi 32, ini 32 ya. Jadi ini 00 ini patokannya yang belakang 32. Nah, 32 kita tarik ke sini ya. Ini kegiatannya adalah 3, berarti 32 kurangi 3 ini adalah 29. Ya. Kemudian ini yang C ya, 32 kurangi 10 ini adalah 22. Yang K ini 32 kurangi 5 27 ya. Kemudian 27 kurangi 11 ini 16 ya. Jadi 29 ini 22 ini 16. Kemudian kita tarik ke belakang lagi ya. 29 kurangi 15 ya. Ini diperoleh 14 di sini ya. Kemudian 29 kurangi 6 ya. Ini harusnya berapa? Harusnya 23, tetapi kita lihat karena ini ada 2 kan. Ada 2 tanda panah ya. Nah, kita cari 22 kurangi 12 berapa? 10. Jadi kita tuliskan di bagian bawah ini yang kecil, waktu yang kecil ya. Waktu yang kecil. Ya, 10. Kemudian kalau ini sama ya, 16 kurangi 9 7 ya. 7 kurangi 7 ya 0. Ini 10 kurangi 8 ya. Ini kan 2 ya. 14 kurangi 4 10. Jadi kita tetap menuliskan di sini adalah 0 0 0 0 ya. Kita tuliskan yang kecil. Nah, sehingga diperoleh tabel lagi ya. Waktu kejadian paling lambat kita bisa tuliskan dari notnya ini ya, ini yang A14 ini B10 C7 kita tulis dari mana, dari sini ya, yang A14 B10 yang C7 kita tuliskan di tabel ini ya. Nah, sehingga kita peroleh satu diagram lengkap ini ya, diagram jaringan ya, baik itu menyebutkan waktu paling cepat dan waktu paling lambat ya. Nah, ini tadi kan 32, bawah 32 ya. Ini sama sampai 0 ini ya. Nah, ini yang beda tadi adalah nah di sini ya. Ini 8, ini tadi 10 ya. Nah, ini yang kita tuliskan lengkap sehingga dapat perolehan seperti ini. Nah, untuk
dengan diagram ini kita bisa menentukan ya jalur kritis ya. Jalur kritis adalah ketika waktu ya waktu untuk mulai ya dan selesai ini tidak ada jeda ya. Jadi tidak ada jeda. Jadi waktunya ya harus segitu, tidak ada jeda waktu. Oh, kita bisa selesaikan sekian menit, tetapi juga bisa kita selesaikan sekian menit tidak apa-apa karena tidak mempengaruhi proses selanjutnya. Nah, sehingga yang tidak ada jeda itu disebut sebagai jalur kritis. Ya, misalnya ini ya, kita lihat 4 dan 14 ini ada jeda. Jadi kita mau menyelesaikan selama 4 menit juga oke. Kita menyelesaikan di menit ke-14 sampai 14 menit juga tidak masalah karena ini jalurnya sini karena waktu selesainya harus sama-sama ini di 32 ya. Nah, sehingga titik kritis yang bisa kita tentukan adalah ini ya 77 16 16 27 27 ya 32 32. Jadi inilah titik kritisnya. Jadi kegiatan 3 ini ya harus diselesaikan juga di 7 ini, tidak boleh molor waktunya. Yang kegiatan 6 ini juga harus diselesaikan di 16 ini, tidak boleh molor waktunya. Yang 7 juga sama, 27 ini harus selesai karena mengejar 32 ya. Kalau kita di sini saja sudah terlambat, di jalur kritis ini terlambat, maka akan mempengaruhi keterlambatan yang lain juga ya. Jadi kalau ini nah kalau ini aslinya kan berapa ini? 4 tambah 15 tambah 3 ini di menit 22 ini harusnya sudah selesai ya. Tidak perlu ya sampai 32 sehingga ini masih ada waktu longgar untuk menyelesaikan jalur ini ya. Ini jalur A, D sama I ini masih banyak waktu longgar ya. Waktu longgarnya sekitar 10-an menit ya waktu longgarnya. Nah, ini juga masih longgar ya. Ini ke sini ini masih longgar ya. Ini 8 12 ya. Berapa? 20 tambah 10 30. Jadi ini masih ada waktu longgar 2 menit ya. Setiap pekerjaan ini bisa terjeda 2 menit enggak apa-apa ya. Nanti akan sama waktunya di 32. Nah, kalau ini sama ya. 8, 6 ini 14 tambah 3. Nah, ini masih jedanya masih panjang. 14 tambah 3 ya 17. Nah, ini padahal 32 menyelesaikan. Nah, ini masih longgar. Jadi di titik-titik ini ya, A, D, I, B, E, F, G ini masih longgar waktunya ya untuk mengejar waktu 32. Berbeda dengan jalur kritis ini yang disebut sebagai jalur kritis. Nah, ini adalah proses untuk menentukan ya titik-titik kritis pada jalur ya yang sudah kita tentukan waktunya. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ayo ada